Bikin kesel juga bisa tuh. Bikin kesel juga. Itu penumpangnya di belakang udah Penumpang capek-capek, udah nungguin capek. juga nih. Buang-buang waktu dong. Udah flight 6 jam, Nah. delay, transit, wah. Yang harusnya dia udah 10 menit itu udah jalan, udah keluar, mungkin udah jalan ke hotel, Udah istirahat. ditunggu keluarga. Udah ditunggu keluarga. Jemput, iya. Masih ngisi. Kali aja itu penumpangnya iseng kan pengen ngeprint. Iya, bisa aja. Bahasa Bali. Nggak ada dong. Wah, mana? Next kali ya. Kalau jadi bahasa internasional. Ada nggak ke depannya di bayangannya itu, wah ini all Indonesia bakalan begini nih? All Indonesia itu untuk saat ini ya. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu. Bersama saya Ketut Budi dalam program Intims with Bea Cukai Ngurah Rai. Nah, beberapa waktu terakhir ini saya ngedenger kalau Bea Cukai dan jajaran instansi lainnya buat aplikasi yang katanya bisa ngebantu masyarakat. Nah, ngebantunya kayak gimana sih? Untuk itu, di episode ini kita akan tanya langsung ke Employee of the Month-nya Bea Cukai Ngurah Rai. Kita langsung aja sapa nih orangnya nih, Mas Raka. Gimana kabar ini Mas Raka? Alhamdulillah baik hari ini, Beli Ketut. Beli Ketut sendiri gimana hari ini? Kalau saya selalu sehat dan ya ganteng-ganteng gini aja. Mas Raka, ini AI nih, gimana maksudnya nih AI ini, aplikasi AI? Kok jadi AI? Salah itu, Beli Ketut. Oh bukan AI? Bukan. Jadi harusnya itu AI. AI. All Indonesia. All Indonesia? Betul. All Indonesia, apa nih? Semua pemainnya Indonesia atau gimana nih? Indonesia lawan Indonesia, All Indonesia? Indonesia lawan Indonesia, U25 lawan U23. U25 lawan U23. Iya. Nggak kayak ini AI nih, aplikasi AI ya. Aplikasi All Indonesia ini, Betul. kapan pertama kali diluncurin? Di Bea Cukai Ngurah Rai sendiri, All Indonesia ini secara piloting sudah diberlakukan dari bulan Juli 2025. Bulan Juli ya? Udah Iya, berapa bulan yang lalu? 2025. Oke. Per 1 Oktober 2025 kemarin, All Indonesia itu sudah diberlakukan di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia. Berarti Juni itu pilotingnya Betul, di Bali. Nah, 1 Oktober ini udah mandatory di seluruh pelabuhan dan bandara internasional. berarti udah nggak di Bali doang ya? Semuanya Betul. sudah Semuanya. mandatory. Yang internasional pokoknya. Nah, ini kan tadi saya dengar nggak cuma Bea Cukai nih, ada beberapa instansi lainnya. Apa aja tuh? All Indonesia ini mencakup imigrasi, bea cukai, dan karantina sendiri. Jadi ada 3 instansi jadi satu. Nah, terus oke, sebenarnya ini aplikasi itu buat apa? Simpelnya itu gunanya apa? Nah, All Indonesia sendiri itu sebenarnya paling simpelnya itu untuk mempermudah dan mempercepat penumpang yang datang ke Indonesia. Mempermudah dan mempercepat. Betul. Mempercepat apa nih? Mempercepat pengisian datanya. Karena apa? Kalau dulu itu penumpang itu minimal banget ada 4 QR code. 4 QR code. Ketika berlinding tuh 4 QR code. Minimal banget tuh. Bisa jadi lebih. Nah, yang pertama itu QR visa QR visa. untuk lolos imigrasi. Oke. Yang kedua QR SCD di bea cukai dan QR karantina. Dan yang terakhir itu ada QR Bali untuk pariwisata. Bisa jadi juga ada ini lagi QR Satu Sehat. Kali aja itu penumpangnya iseng kan pengen ngeprint. Iya, bisa aja. Mana tahu masih ada tuh. Ya, ini QR nih. Iya. Itu aja udah at least 3 lah ya. At Kalau least 3. misalkan ada yang apa namanya pariwisata Bali juga QR, ada 4 tuh QR. 4. Oh, kebayang sih. Misalkan dari Singapura aja ke sini itu kiraan 2 jam. 2 jam. 2 jam flight, belum delay mungkin ya. delay. Belum lagi yang dari luar 6 jam dan seterusnya itu mungkin ada yang lebih panjang lagi dan dia transit dulu, lelah. Iya, lelah. Kemudian harus ada 4 atau 3 atau 4 QR code ini. Ketika di depan petugas, yang mana nih gitu ya. Itu case-nya hal simpel gitu aja udah ribet jadinya. wah, itu udah ribet. Masalahnya kan gini ya. Kalau misal nih, normalnya itu penumpang kalau dia punya 1 QR code doang. Dia cuma ngeluarin 1 QR code, scan jalan. Ya. Nah, kalau dia punya 4 atau 5 QR code, dia itu ketika di depan petugas diminta QR code, misal di bea cukai ya, sorry, mana QR code-nya? Nggak pernah gitu ya, bisa Indonesia aja. Ya. Ah, terus penumpangnya bingung. Tunjukinlah QR code Satu Sehat. Pak, bukan yang ini, Pak. Yeah. Tunjukin lagi imigrasi. Yeah. Pak, bukan yang ini, salah. Nah, itu udah memakan waktu. Bikin kesel juga bisa Bikin tuh. kesel juga. Itu penumpangnya di belakang udah Penumpang capek-capek. udah Nungguin capek. juga nih. Udah flight 6 jam, Nah. delay, transit, wah tambah kesel. Itu, makanya kebayang kan ini, wah ribetnya dulu itu. Dan sekarang bisa disimplifikasi seperti ini. Wah itu udah, menurut saya udah keren banget aplikasi ini sih. Oh, jadi
penumpang yang dulunya seribet itu sekarang diringkas, disimplify, cuma satu aja. Betul. Jadi QR code-nya ya udah ini aja nih. Oke, wah. Iya. Ini teman-teman kalau yang pengen keluar negeri atau mau rencana keluar negeri, coba dicek dulu nih bagaimana caranya ngisi All Indonesia All ya. Indonesia. Ada di handphone, bisa juga di webnya ya. Webnya apa itu? Webnya itu ada www.allindonesia.imigrasi.go.id. .go.id. Mungkin nanti bisa ditampilkan di bawah sini. Ya, nanti kita akan Ya. tampilkan di sini aja. Nggak bisa. Nanti ketutupan muka ya kalau di sini ya. Jangan dong, jangan dong. Di bawah aja ya. Nah, kalau misalkan gini, misal nih saya nih, misal saya punya uang ya, amin mudah-mudahan ya, gitu punya duit gitu. Terus ternyata sering keluar negeri. Ini kalaupun misalkan nanti sekarang kan udah dipermudah tuh dengan sekali ngisi. Tapi kalau misalkan sebulan tuh saya maybe 10 kali gitu bolak-balik, bisa nggak itu dia maksudnya ngisinya itu ya lebih cepat gitu, langsung ngisi gitu bisa nggak? Kalau ngisi lebih cepat tuh bisa. Tapi dengan catatan penumpang itu mengisi di device yang sama, misal di HP atau di laptop mereka. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengisi satu kali, itu nanti akan ke-record dan bisa dibilang autofill gitu. Nah, selain itu juga di All Indonesia itu dia mempunyai fitur untuk scan paspor. Scan paspor? Scan paspor. Oke. Nah, scan paspor itu nanti ketika penumpang itu sudah scan paspor, semua data-data inti kayak nama, nomor paspor, tanggal lahir, dan apapun itu yang data inti nanti autofill. Nah, penumpang itu tinggal mengisi di halaman selanjutnya. Nah, kira-kira halaman selanjutnya itu apa aja yang diisi? Itu salah satunya ya. Itu salah satunya kayak deklarasi barang. Oke. Dia itu bawa apa barang aja nih? apa atau uang nominalnya berapa. Jadi kalau dulu itu ngisi paspor aja berarti udah di 3 aplikasi itu ya. Semua diisi paspor. Sekarang sekali ngisi udah. Habis itu di lembar kedua nanti barangnya bawa barang apa aja. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalkan pengen tahu gimana cara step by step ngisinya, mungkin kita akan tulis di kolom deskripsi atau di kolom komentar videonya. Kayaknya imigrasi udah ada Sih di udah ada buat ya. channel YouTube-nya imigrasi itu ada harusnya. Nah, nanti kita akan spill linknya. Link videonya akan kita tulis di bawah. Tapi gimana nih kalau misalkan masih ada orang-orang yang bahkan itu kan tadi H-3 bisa diisi. H-3. Kalau misalkan mereka belum juga mengisi ketika sampai di Indonesia, let's say kita ngomong di Bali, itu gimana Bea Cukai menanganinya? Sebelum ke Bea Cukai yang menangani, itu kan H-3 ya, paling cepat bisa mengisi. Bisa jadi dia H-2 atau H-1 bisa membuka All Indonesia. Di bagian bantuan itu ada fake. Jadi penumpang bisa melihat lah di situ. FAQ itu. FAQ, betul. Frequency Ask question. Ask question, okay. Nah, situ penumpang bisa lihat tuh ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan buat pengisian. Nah, setelah itu ketika mungkin ada penumpang yang belum mengisi juga di area customs, kita ada petugas perbantuan di sana. Oh, ada petugasnya ya? Betul. Yang akan bantu ya? Yang akan bantu. Jadi kalau ada penumpang yang bingung, bisa ditanyakan ke petugas yang bersangkutan, bisa ditanyakan ini bagaimana cara ngisinya. Dan kalau di Bea Cukai Ngurah Rai sendiri, itu kita sediakan PC di sana. Oh, udah ada PC-nya? Ada. Okay. Kita sediakan PC di sana. Jadi penumpang itu bisa milih mau ngisi lewat PC atau lewat HP dia sendiri. Padahal aplikasi ini ada di handphone juga kan? Bisa. Ada di handphone, tapi di Bandara Ngurah Rai disediakan juga PC, mungkin layarnya lebih gede. Iya. Atau handphonenya lagi dipakai buat nelpon, Nah, keluarga, itu, bener. bisa pakai PC-nya itu ya? Ya, jadi seperti itu. Oke. Terus untuk misalkan nih, penumpangnya orang warga negara asing. Nah, gimana tuh ngejelasinnya? Apakah di aplikasi itu bisa multi bahasa juga? Nah, untuk saat ini, di All Indonesia itu kita sudah memfasilitasi ada 3 bahasa. 3? Bahasa Bali? Nggak ada dong. Wah, mana? Nanti kalau bahasa Bali, next kali ya. Kalau jadi bahasa internasional. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke. Nah, kedepannya ketika ada usulan dari teman-teman atau dari mana, kita membuka untuk menambahkan bahasa yang lain. Nah, itu ke depannya rencananya berarti
Ini baru 3 bahasa. Untuk Next saat ini baru 3 pengennya bahasa. pengennya lebih banyak lah bahasanya. Iya, Mungkin bahasa Bali itu bisa masuk Mungkin tuh. bahasa Bali atau bahasa Jawa kali. Ah, bisa bahasa Bali, Jawa, Batak, semuanya bisa dimasukin. Kalau bisa kayak gitu mah tambah keren tuh. Jadi orang-orang Tambah bisa keren, bener. bisa ini. Ini kedepannya juga seperti apa selain itu ya? Selain penambahan multibahasanya, ada nggak kedepannya untuk di bayangannya itu, wah ini all Indonesia bakalan begini nih? All Indonesia itu untuk saat ini ya, karena kan mandatori itu baru 1 Oktober. Ya. Nah, itu kita berharapnya itu semua penumpang itu mengisi via All Indonesia. Jadi untuk saat ini targetnya tuh cukup di situ dulu. Oke. Nah, lalu untuk nanti di Bea Cukai itu kita ada kepikiran untuk memanfaatkan AI. Nah, ini beneran AI ya, Oh bukan ini bukan AI. bukan AI. Oh ini Bukan. memanfaatkan AI-nya. Nah, memanfaatkan Seperti AI. apa itu? Nah, AI itu kita nanti tuh kepikirannya pengen buat face recognition. Oh oke. Jadi penumpang yang sudah mengisi di All Indonesia itu kan dapat 1 QR code bisa melewati 3 instansi. Ya. Nah, ketika dia nanti melewati di Bea Cukai, nah dia itu tidak perlu menunjukkan QR code karena ada face recognition. Jadi dia hanya jalan ke gate yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan, mukanya itu Scan. dipindai. Setelah selesai scan, nah nanti itu ada jalurnya. Dia hasilnya itu ke jalur hijau atau jalur merah. Oh karena dari situ nanti akan terbagi jadi 2 jalur, Benar. jalur hijau, jalur merah gitu ya. Iya, itu kepikirannya kita untuk ke depan. Berarti gini, saya coba merekonstruksi membayangkan ya. Berarti nanti kan dapat QR code. QR code-nya itu hanya pertama di imigrasi doang. Imigrasi. Setelah itu ya tinggal jalan aja nih. Iya, Kasarnya gitu, betul. tinggal jalan aja. Nanti scan wajah, udah. Tinggal Jadi jalan. nggak perlu ngeluarin handphone Iya, nggak perlu begitu handphone atau ribet kadang kan gitu ya. di print gede tuh sekertas, kadang kan ada penumpang yang Ada yang begitu. ada gitu. Wah, dulu apalagi yang zaman-zaman ini ya, ACD yang masih Oh, belum aplikasi jadi sebelumnya. satu. Iya. Oh. Itu jadi penumpang tuh pasti ada ngeprint lah itu. Di print. Mas. Print gede banget tuh. Ukuran A4 gitu kan. Seperti kayak dia pikir kayak penumpang kepikir kayak boarding pass atau apa kan benar, jadi harus begitu di-print. ya. Itu di print gede. Di-print gede. Padahal Tunjukin. cukup di Di handphone foto aja. cukup. Walaupun dia pengisiannya di PC bisa difoto atau Oh, kalau dari iya. HP bisa di screenshot. Oh ya kalau di PC dia ngisinya bisa difoto ya. bisa difoto. Jadi nanti tinggal tunjukin QR code-nya aja. Dan nanti ke depannya dengan menggunakan teknologi AI bakal nggak perlu ngeluarin handphone lagi nih cuma Nggak perlu. Cuma Tinggal di- jalan aja tuh. tinggal jalan aja udah tip udah lewat. Berarti ini benar-benar harapannya sangat memudahkan dan memperlancar penumpang dan masyarakat yang lalu lalang Benar. di bandara ya. Selain itu juga selain penumpang yang menerima manfaatnya juga pegawai jadi bisa fokus ke pemeriksaan atau di bagian yang lain begitu. Karena bagian datanya sudah Udah apa namanya? AI, Udah udah pakai AI. Kalau kita ngomongin aplikasi mau web apapun itu, biasanya kan ada orang yang mudah untuk mengisinya, ada juga yang tidak mudah mengisinya. Ada yang mengerti mengisi, ada yang tidak mengerti. Ada juga yang ngerasa, wah ini kayaknya perlu, ya ada yang kurang. Nah kalau kayak gitu, kemana menyalurkan aspirasi masyarakat yang niatnya untuk memang ada perbaikan di aplikasi ini? Nah, sebenarnya karena ini kan hitungannya aplikasi dan website baru ya, pastinya itu ada beberapa kekurangan yang mungkin kita tidak tahu, tapi orang lain menyadari hal tersebut. Nah, penumpang itu bisa menyalurkan kritik itu via websitenya All Indonesia itu di scroll paling bawah itu yang paling utama ada di imigrasi. Nah, di situ bisa lihat sosmednya imigrasi, entah Instagram atau apapun itu, atau enggak via telepon yang imigrasi. Nah, selain imigrasi, penumpang itu juga bisa menyalurkan kritik itu di instansi terkait lainnya, seperti di Bea Cukai atau di imigrasi. Imigrasi karantina juga bisa kali ya? Karantina juga. Karena ada tiga instansi yang bergabung jadi satu, tapi kasarnya ketua kelasnya berarti imigrasi Ketua sebenarnya. kelasnya sebenarnya imigrasi. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya konteks ke imigrasi, tapi bisa juga langsung ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai. Ini kan pasti bersinergi dan Benar, koordinasi. bersinergi. Jadi di aplikasinya sendiri bisa itu? Bisa. Nanti sebenarnya di aplikasi sendiri tidak ada fitur untuk
langsung kritik ya. Coba di aplikasinya itu nanti ketika dia klik sosmed, nanti direct ke sosmednya imigrasi. Jadi Oh seperti begitu. itu. Iya. Udah nggak perlu nyari. Apa nih websitenya? Instagramnya imigrasi Instagramnya nih. nih akunnya namanya apa? Nah, enggak. Oh nggak usah. Di All Indonesia langsung ada, langsung direct ke- Langsung klik, langsung nge-link ke sono. Bener. Oh berarti gampang lah ya. Gampang. Nah, selain itu juga, ketika penumpang ada kendala terkait All Indonesia, entah itu di waktu pengisian di imigrasi atau di bea cukai, penumpang itu bisa langsung menanyakan ke petugas terkait Yang ada di yang ada di bandara? lokasi tersebut, ya di bandara. Mungkin anggapannya, misal nih, wah ini aplikasinya kurang ini nih, langsung aja disampaikan ke petugasnya, nanti biar petugasnya itu yang menyampaikan ke atas gitu. Karena itu akan keluhan atau kritik dan saran itu akan dikompil juga Bener. sama petugas-petugas yang ada di lapangan, akan disonding ke atas tuh. Iya. Oh, jadi bisa lewat web bisa, Sosmed bisa, nanti telepon bisa, telepon, semuanya bisa. semua bisa. Yang penting untuk aplikasi ini lebih baik lah. Bener, aplikasi ini lebih baik. Oh, oke. Nah, untuk teman-teman nih, kalau misalkan pengen keluar negeri kemudian balik lagi ke Indonesia, emang sebaiknya kan karena bisa H-3, H-3. mending beberapa waktu sebelumnya supaya Iya. nggak terjadi penumpukan juga ya. Benar, jadi lebih cepat lebih baik lah. Iya. Lebih cepat lebih baik. Jadi penumpang bisa mengisi H-2 ataupun Lebih santai, H-3 lebih lebih santai. santai. Jadi ketika sudah datang di Indonesia, udah capek flight, harus ngisi. Nanti kalau ngisi, antri lagi. Antri lagi. Nah, karena apa? Sebenarnya All Indonesia ini juga salah satu manfaatnya itu mempercepat penumpang. Antrian penumpang. Antrian penumpang. Karena apa? Nah, ini nih misal nih, penumpang yang belum ngisi, harus ngisi dulu, anggaplah, ya mungkin paling cepat ada yang ngisi 3 menit, 5 menit. Orang yang anggaplah dia gaptek gitu. Dia perlu waktu sekitar 10 menit. Buang-buang waktu dong. Iya, iya. Yang harusnya dia udah 10 menit itu udah jalan, udah keluar, mungkin udah jalan ke hotel, Udah istirahat, ditunggu keluarga. udah ditunggu keluarga, Menjemput, iya. masih ngisi. Nah, bagusnya memang buat teman-teman semua ini, ngisinya itu H-3, H-1 lah H-1 at least ya. maksimal. Kalau enggak, paling mentok-mentok lagi sebelum flight. Sebelum flight, sebelum berangkatnya biasanya nunggu tuh. Nah. Di luar negeri masih nunggu tuh. Setelah check-in kan, Ya. setelah check-in daripada dengerin musik doang, Ya, atau sambil apa, aja bisa ya. sambil ngisi All Indonesia ya kan. Karena ini ada keterkaitannya ketika penumpang itu ngisinya kebanyakan di Indonesia, apalagi baru sampai udah nyampe imigrasi, itu akan terjadi penumpukan sendiri ya. Jadi kalau misalkan ngisinya di luar negeri, penumpukan ini akan Diminimalisir, berkurang, ya, minimalisir. berkurang. Oh, Itu jadi dia ini jalan. juga ada andil dari penumpangnya juga. Benar. Oke, kalau pengen cepat keluarnya, isilah Isi sebelum. aja. Jadi nyampe Indonesia, imigrasi jalan, bea cukai jalan, karantina kalaupun ada, langsung jalan, udah selesai. Pulang. Langsung ketemu pacar atau Ketemu keluarga. keluarga, tidur dulu, istirahat. Nah, selesai. Wah, terima kasih banyak nih Pak Raka. Sama-sama. Luar Terima biasa kasih nih. kembali. Pantas Pak Raka jadi employee of the month-nya. Apalagi. Kayak Ngurah Rai ya. Luar biasa, penjelasannya sangat bagus sekali. Buat teman-teman yang rasa ini bermanfaat, semoga ini bermanfaat ya. Silakan like, comment, and subscribe. Karena kedepannya kita bakalan menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih ciamik lagi. Ini Mas Raka employee of the year. Employee of the month ya. Employee of the month yang kita hadirkan. Dan next kita akan hadirkan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Raka. Terima atas kasih waktunya. kembali, Di Ketut, atas waktunya. Bye-bye. Bye-bye.